Adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom semua. Apa kabar adik-adik? Pasti sehat semua ya. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan bagi kita semua. Hari ini hari Minggu, kita boleh kembali bersama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, kali ini dalam ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh Diaken Ibu Janet Koraa Mokalu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Bunda ingatkan adik-adik untuk sebelum ibadah kita berpakaiannya rapi, kita menyiapkan Alkitab, dan kita juga menyiapkan persembahan. Ya, sebelum kita mulai, kita dengarkan satu pujian dari teman kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh. When Jesus in my family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh. When Jesus in my family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. Adik-adik, mari kita mulaikan ibadah, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau Bapa begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, untuk kesehatan bagi semua anak-anak layan yang ada di Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Pagi ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami mohon Engkau Tuhan Yesus mengurapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya, agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik,
hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Pelayanan firman ini atau cerita Alkitab akan disampaikan oleh Ibu Diaken Janet Cora Mokalu. Tapi sebelumnya kita mendengarkan pujian dari teman kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, adik-adik siapkan dulu pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu dari Kitab Esra pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu GPIB Getsemani bersama bunda-bunda dan kakak layan akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami agar bunda boleh menyampaikan dengan segala baik cerita Alkitab,
dan anak-anak boleh mendengar dan mengerti, kemudian melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini akan dibacakan oleh adik Keisha Tiffany Gabriela. Tuhan, pada hari ini terambil dari Esra pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Berbunyi demikian. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allahnya menyertainya, ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal di mana pun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kita semua pagi hari ini? Tentunya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah adik-adik, sebelum Bunda akan bercerita tentang cerita Alkitab yang sudah kita baca tadi, Bunda mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah melihat satu proses pembangunan? Misalnya pembangunan rumah. Tentunya adik-adik ada yang pernah melihat kan? Nah, kalau ada yang sudah melihat, adik-adik pasti kita tahu bahwa membangun suatu rumah ataupun suatu gedung gereja bukan hal yang gampang, ya adik-adik. Prosesnya
bukan cepat-cepat begitu langsung jadi. Tentunya kita membutuhkan bahan-bahan bangunan, alat-alat. Kita juga memerlukan tenaga, pikiran untuk dapat mengerjakan satu pembangunan. Nah, di sini adik-adik, dalam kita menyelesaikan satu pembangunan dibutuhkan kayu, besi, pasir, batu, dan lain-lain yang kita butuhkan di dalam membangun satu gedung atau rumah. Nah, selain bahan dan alat yang Bunda sebutkan tadi, diperlukan juga tenaga, pikiran, bahkan di situ harus ada orang yang ahli dalam membangun. Nah, selain itu diperlukan juga satu contoh atau gambar, ya, sehingga ketika kita membangun kita tidak salah karena ada contohnya, ada gambarnya, sehingga kita membangun harus seperti ini. Nah, kemudian pembangunan itu juga bukan dilakukan secara pribadi atau seorang diri. Tentunya ahli atau kepala tukang, kalau biasa kita di sini disebut kepala tukang, dia memerlukan bantuan atau tenaga dari orang lain. Nah, berarti melaksanakan satu pembangunan itu harus dilakukan secara bersama-sama, ya. Memerlukan bantuan orang lain, bukan dengan kekuatan sendiri. Nah, adik-adik, demikian juga dengan Esra di dalam pembacaan yang sudah adik-adik baca tadi. Esra memiliki satu tugas yang besar dalam memimpin umat untuk membangun kembali Bait Allah yang sudah roboh. Bait Allah yang sudah diruntuhkan akan dibangun kembali oleh umat, tetapi di situ Esra sebagai pemimpinnya. Dan Esra memerlukan bantuan dari umatnya supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Nah, ketika mereka akan melakukan pembangunan ini, Tuhan menggerakkan hati dari umat untuk mereka boleh membantu Esra. Ya, kalau Tuhan tidak menggerakkan hati daripada umat, tentu saja mereka tidak ada kemauan untuk membantu Esra membangun Bait Allah. Makanya Tuhan menggerakkan hati umatnya sehingga mereka membantu Esra. Mereka memberikan emas, perak, batu, kayu, besi, bahkan kayu-kayu yang bagus. Disebutkan di dalam Alkitab, kayu-kayu yang sangat bagus, yang sangat indah, untuk dipakai membangun satu Bait Allah. Ya, karena Bait Allah yang akan dibangun adalah Bait Allah yang besar. Tentu saja harus dengan bahan-bahan yang bagus. Ya. Karena kalau Bait Allah itu dibangun tidak dengan bahan-bahan yang bagus, ketika datang angin atau hujan atau banjir, bangunan itu akan roboh karena tidak kuat. Maka dari itu, Esra dibantu oleh umat dan bersama-sama mereka memberikan semua apa yang diperlukan untuk membangun Bait Allah itu, sehingga Bait Allah itu akan berdiri dengan kokoh dan megah. Esra diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dia boleh memimpin umat bersama-sama mengerjakan
satu pembangunan yang besar. Kalau Tuhan tidak menggerakkan mereka, tentu mereka tidak semangat, tidak ada kemauan untuk melakukan satu pembangunan yang besar. Nah, adik-adik, seperti kita sudah baca, Ezra ini adalah seorang yang taat kepada Allah. Ezra ini adalah seorang ahli kitab dan dia sangat mengerti tentang hukum Taurat. Maka dari itu, Tuhan mempercayakan Ezra untuk memimpin umatnya. Ketika dia akan memimpin, dia bukan melakukannya dengan kekuatannya sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan juga kepada Ezra, sehingga dia boleh melakukan satu tugas tanggung jawab yang sangat besar untuk memimpin bangsanya membangun bait Allah. Sehingga bait Allah ini berdiri. Bait Allah ini boleh diselesaikan. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan punya kuasa untuk mengatur segala hal di dalam dunia ini. Ya. Ketika Tuhan boleh menggerakkan Ezra dan umatnya, Tuhan juga boleh menggerakkan kita, menggerakkan adik-adik semua, menjamah hati adik-adik semua untuk ikut mengambil bagian di dalam pembangunan atau mengambil bagian di dalam pelayanan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik berpikir, kita kan masih anak-anak kecil, nggak mungkin kita membantu tukang untuk membangun bait Allah. Nah, adik-adik boleh mengambil bagian di dalam ibadah. Itu juga merupakan pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan. Ketika adik-adik diminta tolong oleh bunda, misalnya, adik Hector, tolong berdoa. Adik Hector bilang, iya bunda, saya siap. Ya, misalnya adik Jeko, tolong baca Alkitab. Iya bunda, saya siap. Nah, itu juga sudah merupakan satu pelayanan. Nah, kalau ada adik-adik yang lain yang saya belum bisa membaca. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca boleh mengambil bagian di dalam pelayanan, bisa menyanyi, memuji Tuhan. Itu juga merupakan pelayanan dari adik-adik. Tetapi adik-adik, jangan lupa juga bahwa ketika kita mau melakukan semua itu, kita juga harus meminta pertolongan kepada Tuhan lewat apa adik-adik? Kita rajin berdoa, meminta kekuatan dan kemampuan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kemampuan bagi adik-adik untuk adik-adik giat di dalam membaca Alkitab, berdoa, menyanyi, dan ikut di dalam pelayanan. Nah, ketika adik-adik mampu melakukan itu, pasti adik-adik akan berkata, wah, ternyata Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang sudah menuntun umat Israel, sudah memberikan kekuatan bagi mereka. Dia juga yang akan memberikan kekuatan bagi adik-adik. Seperti Tuhan menuntun Ezra, Tuhan juga yang akan menuntun adik-adik untuk rajin, untuk setia ke sekolah minggu, tekun membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Demikian adik-adik cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik sekolah minggu boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Amin.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita semua sudah mendengar cerita dari Alkitab hari ini, dan tibalah saatnya kita akan memberi persembahan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita dengarkan pujian dari teman kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi, saat ini kita akan berdoa syafaat sekalian dengan doa persembahan, kemudian kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih setia
yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu sudah boleh membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati juga bunda-bunda, kakak-kakak layan yang senantiasa membimbing kami. Biarlah mereka selalu diberikan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, agar supaya Tuhan mereka boleh membimbing kami anak-anak sekolah minggu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat gereja kami GPIB Getsemani Balikpapan. Biar Tuhan memberkati mulai dari pendeta sebagai KMJ, seluruh presbiter yang ada, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia, karyawan kantor kostor, terlebih umat Tuhan, seluruh jemaat yang ada di GPIB Getsemani. Biarlah kami selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat orang-orang yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, jamah dan sembuhkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau kiranya menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa, Bapak Presiden. Biarlah dia boleh memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami rakyatnya boleh hidup makmur, boleh merasakan damai sejahtera berada di dalam bangsa dan negara Indonesia yang kami cinta ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kota Balikpapan juga Engkau memberkati kota ini di mana kami tempat tinggal, bahkan pemerintahan yang ada, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, bahkan seluruh unsur pemerintahan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mengucap syukur karena kami boleh memberikan persembahan. Biarlah apa yang sudah kami berikan boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekolah minggu, bahkan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk Bunda Janet yang sudah bercerita bagi kita semua
Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas, yang membaca Alkitab dan juga yang telah mengisi pujian, dan semua adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan Bunda juga sampaikan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengerjakan tugas menghafal ayat Alkitab minggu kemarin. Untuk minggu depan, tugas adik-adik adalah tuliskan 3 komitmen untuk membangun diri melayani Tuhan. 3 komitmen untuk membangun diri melayani Tuhan. Jangan lupa ya, tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Ya, jangan lupa buat tugas adik-adik. Dan jangan lupa juga tetap jaga kesehatan. Minggu depan kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.